Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pendataan non ASN, baik yang mengikuti secara virtual maupun yang hadir langsung pada kesempatan kali ini. Mohon izin Bapak Kabid PSMK, Ibu Kasubag Umum dan Kepegawaian Pendidikan dan Provinsi Jawa Tengah, serta narasumber yang hadir langsung dari BKD Provinsi Jawa Tengah dan teman-teman semua yang hadir di sini. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran dua orang narasumber materi tentang kebijakan pendataan non ASN dan juga bagaimana tutorial pengisian aplikasi Asem Kunir. Nanti akan disampaikan beliau yang pertama, Bapak Oki Junet Cahyonugroho SST PMSI. Beliau adalah analis kepegawaian ahli muda di BKD Provinsi Jawa Tengah yang akan menyajikan paparan mengenai kebijakan pendataan non ASN. Dan juga nanti untuk narasumber yang kedua, Bapak Bangun Yoga Pratama SSTP. Beliau adalah analis perencanaan SDM aparatur yang akan memberikan materi terkait pengisian aplikasi Asem Kunir. Dan untuk masing-masing alokasi waktu kita berikan waktu sekitar 45 menit, nanti dilanjutkan dengan dialog tanya jawab. Mungkin tanpa berpanjang waktu, monggo kami persilahkan. Bahkan untuk narasumber pada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Luar biasa ini, hari Selasa sudah masih seperti hari Senin ya, penuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris Pak Suyanta, beliau karena kesibukan beliau ini langsung juga membuka acara di tempat lain. Terus yang kami hormati Pak Kabid Pembinaan SMK, Pak Ainur Rojik, SPD Engineering. Yang kami hormati Ibu Kasubag Umpek Dinas Pendidikan, Bu Lili Rahmawati SE MSI. Yang kami hormati para kepala jabat dinas wilayah 1 sampai 13. Saya udah mulai hafal Bu. 1 tuh di mana? Di Semarang, 2 di Demak. Soalnya masalahnya banyak di dinas pendidikan. 13 di Kendal ya. Hafal. Baik, yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta jajaran. Tak lupa yang kami hormati teman-teman non ASN yang bergabung pada acara Zoom pendataan non ASN, sosialisasi pendataan non ASN pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada hari ini tanggal 6 ya, tanggal 6. Puji syukur, alhamdulillah pada hari ini bisa berkumpul semua, baik dari pengampu kepegawaian maupun teman-teman non ASN. Mungkin nanti karena permasalahan banyak pertanyaan tuh kebanyakan dari teman-teman dinas pendidikan ya. Luar biasa, kita buka help desk itu berinya kan teman-teman dinas pendidikan, karena jumlah non ASN juga mungkin nanti paling baik. Kita tahun 2020 itu sekitar 21.000 kalau tidak salah.
Baik, next slide berikutnya, Mas. Terkait pendataan, ini adalah kita menyampaikan dulu persepsi bahwa kenapa kita melakukan ini. Kita ada tujuan, yaitu penyelesaian tenaga non ASN di lingkup instansi pemerintah. Ini kita samakan dulu persepsinya, baik dari pusat, daerah, kementerian, lembaga, semuanya. Kita punya tata, karena apa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris, ya, sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris bahwa amanat undang-undang ASN itu ASN hanya ada dua, yaitu PNS dan P3K. Terus yang bukan PNS dan P3K tapi dia bekerja di instansi pemerintah seperti apa? Nah ini makanya kita menyampaikan persepsi dulu. Kita punya tanggung jawab menyelesaikan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang kedua, kita mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi pemerintah pusat ketika mau mengambil tindakan untuk menyelesaikan tenaga non ASN itu mereka masih, karena apa? Tenaga non ASN ini kan selama ini tidak didata, tidak ada bentuknya seperti apa. Nah ini dalam rangka itu pemerintah pusat mau menyelesaikan, mereka meminta bantuan pemerintah daerah, pengelola kepegawaian, di kementerian, di lembaga, itu untuk semua melakukan pendataan non ASN dalam rangka proses tadi, mapping, pemetaan, melihat komposisi, melihat bentuknya seperti apa, juga melakukan validasi dan menyiapkan roadmap. Terus yang ketiga, kita juga dalam rangka membangun komunikasi positif, ya. Komunikasi positif dalam penyelesaian tenaga non ASN. Jadi ada itikat yang sangat baik dari pemerintah pusat untuk sama-sama nih kita bersama-sama teman-teman non ASN dalam artian wongke untuk menyelesaikan tenaga non ASN di Indonesia, di lingkup. Lanjut. Ini hanya 45 menit ya, Pak. Oke. Nah, tadi sebagai sama awal kita sampaikan bahwa komitmen pemerintah dalam menyelesaikan tenaga non ASN itu sudah bisa diangkat. Jadi kalau dulu kita berkaca tahun 2005 ya, pendataan 2005, pemerintah juga berupaya menyelesaikan tenaga non ASN dengan jalan ketika tahun 2005 ada pengangkatan ya. Pada saat itu mungkin pelaku sejarahnya sini siapa ya, ada yang senior pelaku sejarah. Terus ketika ada undang-undang ASN, maka pelaksanaan tahun 2005 ini sudah tidak bisa dilaksanakan lagi karena amanat undang-undang ASN adalah sistem merit, yaitu meritokrasi. Semua yang mau diangkat dia harus memenuhi syarat kompetensi, terus kualifikasi juga harus terpenuhi syaratnya. Jadi sistem meritokrasi ini yang membatasi pelaksanaan dulu 2005 dan setelah 2014 sudah tidak boleh lagi proses. Jadi orang kalau mau diangkat seperti teman-teman kategori 2 di tahun 2019 dulu, teman-teman kategori 2 yang kalau mau diangkat ya dia harus ikut ujian dulu. Ujiannya apa? Sudah ditentukan, ada sistem manajerial, sosiokultural, terus teknis untuk menjadi P3K seperti itu.
Jadi ini ya batasnya jelas ya. Karena ada amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka tidak otomatis bisa ada pengangkatan tenaga non ASN dari pendataannya. Jadi, itu lanjut. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, karena ASN ini terdiri dari PNS dan P3K, maka kebijakannya itu muncul setelah tahun 2018. Jadi di situ ada larangan bina kepegawaian, dalam hal ini kepala daerah, menteri itu, gubernur, wali kota itu dilarang untuk mengangkat non ASN. Jadi sejak tahun 2018 ditekankan lagi nih, tidak boleh. Leres ya. Jadi dari amanat PP 49 tahun 2018 itu masih timbul pertanyaan nih, ketika ada teman-teman non ASN nanti jadinya seperti apa? Di pasal yang terakhir itu ada amanat untuk instansi pemerintah diberikan waktu selama 5 tahun sampai dengan tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini udah jelas ya sebenarnya sudah dilarang untuk mengangkat teman-teman non ASN, dan yang sudah kadung ada di tahun 2018 itu diberi waktu selama 5 tahun sampai dengan tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan non ASN. Menyelesaikannya seperti apa? Nah, karena tadi dilaksanakan pendataan non ASN, karena kita pengambil kebijakan dari pemerintah pusat butuh data teman-teman non ASN, bentuknya seperti apa, mappingnya seperti apa, komposisinya seperti apa. Lanjut, Mas. Nah, ini pendataan kita tahun 2020 kurang lebihnya seperti ini, luar biasa jumlahnya. Mudah-mudahan ini setelah pendataan ini kan ada teman-teman P3K yang GTT kemarin sudah diangkat 9.000 ya. Itu ada kombinasi, ada teman dari GTY juga, ada yang GTT, itu mudah-mudahan berkurang. Ini karena ini campur dari seluruh SKPD pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ada BLUD, ada APBD, ada yang dari APBN seperti itu. Mudah-mudahan nanti setelah pendataannya ada berkurang juga. Karena kemarin sebagian sudah diangkat jadi P3KP, dari BLUD ada, dari GTT juga ada. Lanjut. Untuk dasarnya dari pemerintah pusat sudah menindaklanjuti PP yang tahun 2023. Sudah keluar surat Menteri PAN tahun 2020 tanggal 31 Mei. Itu yang intinya nanti tanggal 28 November 2023 harus sudah selesai semua. Tapi tanggal itu 2023 itu bukan akhir dari segalanya. Bukan Armageddon, Bapak Ibu. Kalau Armageddon itu kan dunia berakhir ya. Kalau dulu 2012 ada filmnya itu. Tahun 2023 itu bukan Armageddon, Bapak Ibu. Itu hanya batas. Jadi nanti mudah-mudahan setelah ada pendataan ini, pemerintah pusat sudah tahu nih penyelesaian non ASN. Itu harapan kita itu. Terus muncul lagi nih surat tanggal 22 Juli 2022
surat nomor 1511 ini. Surat Menpan nomor 1511 ini di pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu diminta untuk melakukan pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Bapak Ibu tentunya sudah membaca, nanti mungkin bisa di-share yang sudah punya di grup, biasanya grup WA itu udah lebih cepat. Ada grup WA itu kadang saya sore itu baru nge-share ke teman-teman SKPD, teman-teman di cabang dinas sama di sekolah-sekolah udah langsung tanya, cepet banget info. Terus gitu. Jadi kedua surat ini sebenarnya tadi bukan sebagai apa ya? Dia sebagai jam waker ya, sebagai reminder kita, sebagai pengingat kita bahwa pemerintah pusat, pemerintah ini punya amanat undang-undang untuk menyelesaikan permasalahan non ASN di tahun 2023. Ini mengingatkan kita bahwa ayo nih kita sama-sama menyelesaikan, penyelesaiannya seperti apa, kita bahas bareng-bareng, kita data dulu jumlah tenaga non ASN-nya, nanti kita beri itu dari pemerintah pusat seperti itu. Intinya seperti itu. Lanjut. Nah, ini dasar-dasar yang kami sampaikan, pejabat dan lain-lain ya. Tadi sudah kami jelaskan secara tersurat. Tenaga non ASN-nya apa saja ini di PP 49, nanti bisa di-share. Lanjut, Mas. Surat tahun 8 yang 31 Mei ya. 31 Mei di situ status kepegawaian diingatkan bahwa hanya ada 2, pemberlakuan 5 tahun sampai 28 November tadi sudah kami sampaikan. Terus teman-teman untuk dengan kebutuhan jabatan seperti pengemudi, tenaga kerja, alih daya, outsourcing, dan bukan merupakan tenaga non ASN pada instansi yang bersangkutan. Itu sudah ditindaklanjuti dengan surat 31 Mei oleh surat Menpan. Lanjut. Nah, ini keluar surat yang kenapa kita rapat pada hari ini. Surat tersebut sudah di-share. Oh, ini surat yang tahun 831 dan pemerintah pusat sudah memanggil semua sekda provinsi se-Indonesia, juga ada APEKSI itu sama APKAPSI ya, Asosiasi Pemerintah Kota sama Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, ada perwakilan di situ, sama-sama merumuskan 2023 seperti apa. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti misalnya tahun 2023 ini belum selesai ini, tidak menutup kemungkinan nanti diperpanjang karena masalahnya begitu kompleks, begitu banyak, bermacam-macam. Tidak menutup kemungkinan. Tapi mudah-mudahan nanti setelah pendataan ini pusat lebih jelas nanti kemana arahnya penyelesaian. Kita nunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Baik, lanjut. Nah, untuk SDM, pendataan SDM sudah kita mulai ketika kemarin di pengadaan P3K guru dari teman-teman GTT ya. GTT yang pengadaan P3K tahun 2021 itu sudah dimulai dengan data robotik ya, untuk tenaga guru. Terus tenaga kesehatan juga sedang dibangun ini SDMK oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang belum ada nih tenaga teknis lainnya. Ini dalam proses
Maka dari itu kita melaksanakan yang ketiga ini, pendataan dari BKN. Nanti aplikasi yang utama adalah aplikasi dari BKN. Untuk yang guru sama tenaga kesehatan sudah dalam proses optimalisasi tersediaan anggaran, praktek BKN dan pendapat Menkyu, penetapan kebutuhan dan formasi. Jadi untuk menetapkan formasi itu tidak serta-merta daerah usul, tapi juga harus banyak pertimbangan. Jadi banyak pertimbangan dari anggaran, dari terus mungkin arah. Baik, yang terkait tenaga lainnya, ini pemetaan potensi yang memenuhi syarat. Jadi nanti mungkin akan dipetakan yang memenuhi syarat dari jadi PNS, yang mana yang P3K, yang mana yang outsourcing, yang mana. Terus juga tidak menutup kemungkinan nanti ada penyelesaian secara bertahap yang tidak masuk dari ketiga tadi, sesuai kebutuhan, nanti kebijakannya seperti apa. Lanjut. Jadi Bapak Ibu, pendataan non ASN ini bukan untuk mengangkat tenaga non ASN menjadi ASN tanpa tes, bukan untuk mengangkat tenaga non ASN menjadi ASN tanpa tes. Tidak seperti tahun 2005. Mungkin bayangan teman-teman non ASN masih seperti tahun undang-undang ASN, tidak mungkin diangkat tanpa tes. Oke, lanjut. Yang pertama, untuk memetakan, ya, untuk memetakan dan memvalidasi data pemetaan non ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik dari segi sebaran. Nah, ini pemerintah pusat pengen tahu sebarannya seperti apa, jumlahnya seperti apa, kualifikasinya seperti gimana, kompetensinya seperti apa. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah tenaga non ASN yang telah diangkat oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti dibandingkan nih formasi yang sudah ditetapkan oleh Menpan sama jumlah PNS sama jumlah non ASN. Ini sesuai apa tidak? Teman-teman daerah ini mengangkat non ASN sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi belum sih? Nanti bisa ketahuan. Terus yang ketiga, data yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap. Jadi pemerintah pusat tadi penyamaan persepsi menyiapkan roadmap untuk penataan tenaga non ASN di instansi pemerintah. Lanjut. Nah, ini proses langkah-langkah pemetaan, yaitu yang pertama bisa dilihat ya, melakukan inventaris data, terus nanti menyampaikan, dan harus disertai SPTJM. Apa itu SPTJM? Yaitu surat yang menjawab itu benar. Nanti SPTJM yang pemerintah provinsi yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan Pak Gubernur. Pak Gubernur mau tanda tangan, kalau dari kepala dinas ada jaminan juga. Jadi kita dari Bu Lili nanti kita perlu SPTJM dari Bu Kadin ya. Bermateri tanda tangan bermateri. Itu yang menjamin bahwa data tersebut benar. Terus perekaman data non ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan BKN. Nanti akan ada sosialisasi. Yang selanjutnya, yang keempat, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data non ASN dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non ASN. Oke. Terus pemetaan data pegawai non ASN, data yang utama nanti dihimpun di servernya BKN. Semua data Bapak Ibu akan sudah tersimpan di servernya BKN. Lanjut.
Nah, ini timelinenya suratnya itu sebenarnya sudah sejak 22 Juli, tapi aplikasinya pada saat tanggal 22 Juli itu belum siap, Bu. Terus baru disosialisasikan tanggal 24 oleh BKN. 24 kemarin, 24 Agustus. 24 Agustus kita manggil teman-teman Kapota rapat bareng. Ini loh ada pendataan tanggal 26 ya kalau tidak salah. 26 ini terus kita membuat di situ kita mendampingi dari di 31 tanggal 31 kita bersurat ke teman-teman SKPD, tapi kita sudah wanti-wanti di tanggal 26 itu teman-teman untuk mempersiapkan data-datanya. Jadi kita juga dalam rangka tanggal 31 nanti kita pakai aplikasi internal dulu untuk menjaring data-data dari teman-teman SKPD secara cepat ya. Bisa sih kita lakukan, mungkin teman-teman SKPD pakai Excel, tapi nanti akan sangat lama ya, butuh waktu karena jumlah yang tadi Mas Yoga nanti bisa tidak pulang selama sebulan mesti data. Ini timelinenya ya Bapak Ibu, timeline pendataan. Nanti batasnya kita tutup 30 September ya Mas. Prafinalisasi. Setelah prafinalisasi akan ada uji publik. Uji publik apa sih nanti fungsinya uji publik? Terus setelah ada uji publik nanti teman-teman non ASN, masyarakat, mungkin pengelola kepegawaian, kepala cabang dinas, Kasubag Kumpek juga bisa melihat datanya tuh yang sudah masuk yang mana. Nanti misalnya ada kekeliruan, kesalahan, ada bisa diadukan ke BKD untuk dilengkapi atau ditambahkan. Baru nanti tanggal 31 Oktober setelah uji publik tersebut kan dibuka itu 31 baru difinalkan. Di situ Bapak Gubernur juga akan menyampaikan ekspektasinya. Lanjut, Mas. Nah, masyarakat bisa mengetahui data non-ASN yang ikut pendataan di instansi. Non-ASN atau masyarakat atau pengelola kepegawaian bisa melaporkan kepada BKD jika terdapat ketidaksesuaian data. BKD akan menggugurkan data jika hasil validasi ulang dari hasil laporan dinyatakan TMS, dapat diinformasikan atau diusulkan apabila ada data yang tertinggal, kurang atau tidak sesuai. Lanjut, itu fungsi uji publik ya tadi. Yang kedua, lanjut Mas, slide berikutnya. Nah, ini SPTJM tadi ya. Karena nanti kita dasarnya ada SPTJM dari Bapak Gubernur, maka Kepala SKPD kita mohon untuk bisa membuat SPTJM untuk non ASN di masing-masing SKPD. Itu untuk pertanggungjawaban. Juga teman-teman di cabang dinas untuk melakukan verifikasi awal data non ASN tersebut sesuai surat edaran Menpan. Itu harapan kita. Jadi terkawal nih dari daerah ke pusat semuanya terkawal. Harapan kita data tersebut data yang valid. Monggo Pak. Lanjut Mas. Nah, untuk pendataan non ASN itu syarat-syaratnya ini sudah di-share ya. Bayar oleh APBN dan APBD. Kalau belanja pegawai silahkan didata. Terus kalau dibayar dengan jasa, dilihat dulu nih kalau dia ikut ke perusahaan maka tidak didata karena dia yang perusahaan tadi pasti
kebersihan, keamanan, sama pengemudi ya. Nah, dilihat lagi kalau dia ada nih format pengadaan barang dan jasa tapi yang perorangan individu. Individu dilihat dulu dia masuk jabatan ASN atau tidak. Kalau dia jabatan non ASN tadi dari yang 3 itu dia bisa masuk. Jabatan ASN apa sih? Jabatan yang sesuai Permenpan, nanti ada di slide berikutnya, sesuai Permenpan 41, sesuai Kepres 78, dan itu sudah ada jabatan. Di situ ya tadi pengemudi, keamanan sama itu sudah tidak masuk di jabatan ASN di Permenpan 41. Jadi Permenpan 41 ini juga dalam proses revisi, tidak betul kemungkinan nanti jabatan-jabatan teknis dasar akan di Permenpan. Jadi jabatan-jabatan teknis dasar itu akan ada revisi di Permenpan 41. Jadi nanti di selanjutnya, slide selanjutnya, untuk BLUD tidak usah saya jelaskan ya. Ini teman-teman kan tidak ada yang BLUD ya Pak. Nah, jabatan ASN tadi jabatan sesuai Permenpan 41, silakan nanti di download, dilihat. Itu bukan 2028 tapi 2018. Oke. Terus ya kalau jenengan jabatannya Perpres sesuai Perpres 38 pasti sudah masuk di jabatan ASN. Itu salah satunya ada guru kalau tidak salah. Iya Mas ya, ada guru di situ. Juga ada Kemenpan 76 tahun 2022. Oke, lanjut. Nah, ini proses alur penyelesaian tenaga non ASN. Nah, karena persoalannya begitu kompleks, karena nanti data yang masuk ke kita akan bermacam-macam. Ada nih tenaga yang dia jabatannya ini tapi kualifikasi pendidikannya ini. Ada yang kualifikasinya memenuhi tapi dilalai jabatannya ini. Ada yang macam-macam, bermacam-macam. Nanti yang jadi solusinya nanti ini tidak bisa hanya satu solusi. Semua ya, karena beragam jenis. Ada nih yang masuk dia di Permenpan 41, ada yang tidak masuk, ada yang kompetensinya seperti ini, ada yang umurnya sudah kritis itu dalam artian mungkin sudah mendekati 56 atau bermacam-macam nanti. Jadi ketika nanti pemerintah pusat menyelesaikan permasalahan pasti melihat efektivitas anggaran juga, itu berpengaruh. Terus kebutuhan organisasinya seperti apa. Jadi bukan hanya keinginan, semuanya keinginan semua diangkat, tapi kita juga memperhatikan efektivitas anggaran, kebutuhan organisasi yang ideal seperti apa. Itu pasti nanti diperhatikan. Oke, lanjut. Nah, ini proses tahapannya ya. Tadi pemetaan, terus penyelesaian dengan pengawasan. Pengawasan ini biasanya dari pemerintah pusat akan menugaskan tim dari pengawas, mungkin BPKP atau BPK atau unsur irjen, inspektorat dan lain-lain, supaya terkawal dengan baik. Baik, lanjut. Nah, ini kita masuk ke pendataan non ASN tahun 2022. Di pemerintah Provinsi Jawa Tengah apa yang sudah harus dilakukan. Lanjut Mas. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pendataan ini dengan menggunakan 2 aplikasi ya. Aplikasi yang utama adalah yang aplikasi BKN, tapi teman-teman non ASN tidak bisa membuat akun sendiri jika dari BKD itu belum mengimport data-data non ASN. Jadi kita butuh nih Provinsi Jawa Tengah tuh kita tidak punya data, maka kita membuat aplikasi satu lagi, yaitu aplikasi Asem Kunir. Itu singkatan ya, ini
aplikasi support multiplier yang komprehensif, unggul dan terintegrasi, itu Asam Kunir. Itu nanti teman-teman non-ASN menginput data awal di situ. Nanti data lengkapnya setelah kita import ke BKN, teman-teman buat akun lagi di aplikasi BKN. Karena aplikasi BKN ini tidak bisa serta-merta non-ASN daftar di situ, tidak bisa. Harus dari BKD-nya yang mendaftarkan. Nanti lengkapnya teman-teman akan melengkapi data baik ijazah, terus SK yang PDF, yang hasil scan sama apa di situ. Oke, jadi aplikasinya ini kita pakai dua aplikasi ya teman-teman ya. Aplikasi Asam Kunir, nanti juga teman-teman ASN juga mengisi di aplikasi BKD. Nanti tugasnya import data itu dari BKD. Ya, lanjut. Nah, ini aplikasi yang tahap 1, yaitu sebelum import data Asam Kunir tadi. Jadi kita butuh data NIK, data nama, yang benar, terus jabatan yang diambil dari teman-teman non-ASN itu apa saja. Nanti kita tidak serta-merta nanti non-ASN langsung kita ambil, tapi kita butuh verifikasi dari UMPEK, TU sekolah, TU Cabdin, UMPEK, baru ke kita. Jadi terverifikasi, data itu akan terimport dengan cepat. Mungkin kalau kita pakai itu rentan bermasalah. Ini mudah-mudahan dengan aplikasi ini lebih cepat kita mendapatkan data. Jadi tahap ini, data pengisian Asam Kunir, tahap sebelum import data. Oke, lanjut. Nah, setelah ngisi nama dan lain-lain, nanti teman-teman juga ini yang sering keliru, ini nanti mengisikan NIP ataskan kerja yang satu subbidang, subbak atau seksi, karena akan menentukan lokasi kerja. Jadi kalau nanti mengisikan NIP-nya Mas Kumoro atau siapa, nanti pasti ikutnya teman-teman non-ASN ini ikut di Kasubag Ubag. Kalau mengisikan Pak Robert, nanti ikutnya di Subbag program. Jadi NIP ini jangan sampai keliru. NIP yang diisikan oleh atasan langsung atau rekan kerja yang satu subbid, subbak atau satu seksi, karena akan menentukan lokasi unit kerja. Terus lanjut. Nah, terus input SK-nya kita cukup butuh SK tahun 2000 untuk yang di Asam Kunir ini ya. Di Asam Kunir mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah pernah ada yang SK-nya sejak tahun 2005, 2006 pasti banyak. Mungkin yang 2006 dia dulu kelewat, terlambat, tidak ikut pendataan. Kan dulu pendataan tahun 2005 itu TMT 31 Desember itu harus 1 tahun. Mungkin dia baru masuk kerja bulan Maret, bulan April gitu kan, ikut di data. Nah, ini silakan tidak perlu menginput yang SK awal tahun 2005, 2010, 2012, tapi silahkan input SK yang tahun 2021. Jadi kalau mungkin yang tahun 2021-nya dilelei, dia jadi outsourcing, tapi tahun 2020-nya dia masih APBN, APBD. Nah, jadi kalau ada nih teman-teman yang dulu sejak tahun 2005 sampai 2020
dia SK-nya pembayarannya oleh APBN APBD. Tapi karena ada perubahan organisasi dan lain-lain, SK tahun 2021 nilai kok di outsourcingkan ikut perusahaan, maka itu tidak masuk data. Jadi yang diinputkan SK, tapi dalam syarat dua ini masih bekerja, ya. Kalau sudah tidak bekerja ya tidak boleh ikut pendataan. Syaratnya tahun 2022 harus masih bekerja. Jadi kemarin ada Bu dilalai kebetulan tahun 2022 Januari itu dia membuka ini. Terus mau ikut lagi di data, kan dia tahun 2021 dia tidak bisa di Bina Marga kalau ada seperti itu. Jadi nanti silakan diikutkan yang sesuai syarat di SE ya. Jadi dia syarat APBN APBD, terus jabatan ASN, terus dia usia dan lain-lain. Yang kita butuhkan SK non ASN tahun ini yang untuk data asam urat. Lanjut. Nah, setelah itu nanti setelah selesai silakan di klik kirim ya, kirim apa simpan nanti dari TU PT cap SMA TU SMA akan memverifikasi. Ini balik lagi ke non ASN-nya akan melakukan ini yang benar ini. Terus yang kedua setelah dari TU SMA selesai verifikasi mungkin diteruskan kirim, itu giliran TU Capdinnya yang memverifikasi. Setelah Capdin verifikasi nanti dari UMPEK SKPD atau kalau di distrik kebetulan di bidang ketenagaan, kalau yang di SMA SMK. Setelah itu kita perlu SPTJM, jadi jaminan untuk Bapak Gubernur membuat SPTJM. BKD akan melakukan verifikasi, terus setelah itu kita akan melakukan import data ke aplikasi BKD. Oke, lanjut. Jadi setelah SPTJM, BKD akan melakukan verifikasi kembali. Jadi data Bapak Ibu itu akan diverifikasi terus. Verifikasi, setelah verifikasi dan ada SPTJM, kita berani mengimport data ke aplikasi BKD. Terus teman-teman non ASN juga dapat melihat nih perkembangan verifikasi saya sudah sampai mana. Kalau sudah sampai BKD berarti sudah aman. Dan dari SMA, Capdin, jadi kayak kalau ibu-ibu sering beli Shopee kelihatan apalagi belanja online mau dekat 99 juga, dekat 99 ini ketahuan nih barang saya sudah sampai di mana, baru dipak sama ya, penjualnya sudah dikirim apa sudah perjalanan, nanti ketahuan. Teman-teman ASN bisa melihat live kondisi. Oke, lanjut. Nah, tahap 2 setelah import data nanti lanjut. Teman-teman silahkan buat akun di aplikasi ini, di pendataan non ASN BKD Jateng.id. Jadi non ASN membuat akun untuk mengisi data yang sudah kita import, melengkapi data yang sudah kita. Jadi untuk data ini adalah data registrasi, itu akan tersambung dan Bapak Ibu non ASN, saya harapkan NIK yang benar sesuai KTP.
NIK yang benar sesuai KTP. Karena data itu akan terkonek atau tersambung, terintegrasi dengan Capil di Kemendagri, data KTP. Jadi kalau datanya tidak sesuai dengan NIK yang benar, kemungkinan akan tertolak, tidak masuk. Jadi setelah data itu masuk, teman-teman non ASN membuat akun untuk melengkapi riwayat pekerjaan dan melengkapi lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini syaratnya. Ini jika teman-teman berstatus kategori 2, ini kita sudah punya daftarnya, tapi daftar yang pendataan tahun 2010, yang teman-teman K2 itu adalah teman-teman yang dia ikut ujian pada tahun 2013, dia ikut ujian di situ. Jadi kalau teman-teman termasuk kategori 2, karena pemerintah provinsi hanya punya data yang pendataan tahun 2010, mungkin yang teman-teman guru yang SMA SMK tahun 2010 kan statusnya masih di kabupaten kota. Jadi silahkan teman-teman di kabupaten kota pada tahun 2010, kalau sudah merasa dia ikut tes tahun 2013, itu masing-masing pemerintah daerah, jadi dalam hal ini pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, untuk memindahkan status instansinya. Jadi teman-teman non-ASN silahkan menghubungi ke BKD kabupaten kota masing-masing untuk melaporkan sudah pindah ke pemerintah provinsi. Jadi nanti BKD kabupaten akan melakukan klik memindahkan ke pemerintah provinsi. Jadi ada kewajiban teman-teman yang merasa K2 untuk melaporkan supaya nanti datanya bisa masuk ke provinsi. Karena data yang kita miliki hanya data yang tahun 2010. Pemerintah provinsi K2-nya hanya 87 ya Mas. Ya, kalau di kabupaten kota kan cenderung banyak karena dulu guru SMA, SMP, SD semuanya di kabupaten. Itu dan pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah, ya, instansi pemerintah. Jadi mungkin ada pertanyaan, kalau dia kerja di swasta gimana? Swasta dia bukan instansi pemerintah. Juga nih kemarin pertanyaan dari Kemenak nih teman-teman. Dia guru yang di SK-kan oleh Kemenak, non ASN nih, non ASN di SK-kan oleh Kemenak, tapi dia bekerja di madrasah di swasta, itu bisa masuk apa tidak? Ternyata dari Menpan juga tidak, karena bukan bekerja pada instansi pemerintah, maka tidak. Terus yang syaratnya pembayarannya langsung menggunakan APBN, APBD, ya, bukan melalui mekanisme pengadaan barang jasa tadi ya. Individu maupun oleh pimpinan unit kerja. Jadi kalau ada SK kepala sekolah, SK kepala cabang dinas, itu gimana? Berarti kan termasuk pimpinan unit kerja ya, itu bisa didata. Kalau SK-nya SK kepala sekolah, SK kepala cabang dinas, kepala UPT, kepala balai. Terus yang ketiga, telah lama bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi kalau 31 Desember berarti dia harus Januari 2021. 1 Januari 2021 harus sudah bekerja Desember. Itu kan masa kerja 1 tahun. Kalau SK-nya mungkin
tanggal 1, 2, 3-nya hari Jumat, Sabtu, Minggu gimana Mas? Nah, kalau SK-nya baru tanggal 4 di SK kan kita ada toleransi, jadi toleransi sampai tanggal 8 atau tanggal berapa gitu. Tanggal 8 itu masih bisa masuk 1 tahun, tidak harus bulat 365. Tapi kalau SK-nya Mas baru mulai 1 Februari gimana? Kalau 1 Februari udah kelewat 1 bulan, itu tidak bisa. Oke. Oke. 10 menit lagi diwanti-wanti Mbak Gina. Terus berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun per 31 Desember. Dilalai pas saya umur 29 itu sudah 57 ulang tahun Pak. Ulang tahun yang menjengkelkan. Batasnya 31. Nah itu tidak bisa. 57 pas tanggal 29 Desember 2021. Itu lanjut Mas. Cepat saja. Ini data awal ya, batasnya tadi sudah jelas ya tadi batasnya, terus masih aktif bekerja dan lain-lain. Terus kalau misalnya lanjut aja, sudah jelas, sudah kami jelaskan secara maksimal. Kode belanja pegawai, kalau kode itu kode rekening ada kode rekening 51 lah. Mungkin ada ini yang pakai kode rekening yang contoh bos dan lain-lain maksimal di kode 51. Itu aja sih yang ketentuan yang tidak termasuk ya. Ini ketentuan yang tidak termasuk dalam pendataan non-ASN. BLUD ini sedang dalam tahap revisi. Nanti kemungkinan kalau tadi PP 23 tahun 2005 nya ada revisi BLUD untuk pendataan. Terus tenaga kebersihan, pengemudi, pengamanan, dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing dan alih daya. Itu sudah pasti. Kalau dia kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, tapi dibiayai oleh APBN, APBD gimana? Kemarin sudah kita tanyakan ke teman BKN sama Menpan, itu tetap tidak. Kalau di SK-nya berbunyi petugas kebersihan, pengemudi, karena bukan jabatan ASN. Terus tidak memiliki masa kerja 1 tahun pada 31 Desember, sudah pasti. Kalau tadi ada yang baru mulai bekerja 1 Februari, 1 Maret, itu tidak bisa. Oke lanjut. Nah ini yang penting juga, ini kalau masa kerjanya terputus, misalnya dia bekerja sejak Januari 2020 sampai Maret 3 bulan aja, terus dia berhenti bekerja, ini mungkin hamil atau suami tugas luar negeri atau apa, 5 bulan. Setelah itu balik lagi ke tempat yang sama, bekerja lagi September 2020 sampai Desember, itu 4 bulan, dapat 4 bulan. Terus bekerja lagi Januari sampai Mei 5 bulan, tetapi bulan Juni dibayarkan menggunakan outsourcing barang jasa. Jadi tadi ada contoh ya, sebelumnya dibayar APBD, tapi setelah bulan Juni dibayar pakai outsourcing. Maka dijumlah nih, tadi Januari sampai Maret 3 bulan, September sampai Desember 4 bulan, sampai Mei 5 bulan, dapatlah 1 tahun. Coba kalau ini kurang dari 1 tahun, tidak bisa didata. Mas, kalau tahun 2020 tahun 2022 bisa dihitung enggak? Untuk batasnya adalah 31 Desember. Kalau jenengan bekerja ini dapat nih, ini kurang bulan, tapi dia bayangannya bisa ditambahkan di Januari 2022. Bisa enggak Mas? Tidak bisa, karena batasnya 31 Desember.
Jadi tahun 2022 belum dihitung. Tinggi. Lanjut. Nah, ini yang harus dipersiapkan terutama SK ya. SK Bapak Ibu semua disiapkan sama honorarium tanda terima honorarium sama pendidikan. Nah, ini yang sering ditanyakan, kalau SK-nya hilang gimana Mas, tapi honorariumnya ada. Kan ada nih yang bekerja, nanti yang agak jadi agak pusingnya dari keuangan nanti, modal-modal arsip ya Bu. SK-nya ada, honorariumnya ada, SK-nya tidak ada, honorariumnya ada. Itu gimana? Itu kemarin sudah kita tanyakan, itu bisa dipakai surat pernyataan pengganti dari SKPD. Jadi kayak surat pengganti jasa itu bukan kita, itu nanti diganti ini. Jadi keterangan bahwa nama ini jasanya yang hilang dari bulan ini, tanda terimanya yang hilang bulan ini sampai bulan ini. Tapi jangan semuanya terus hilang semua ya, sampai dari awal sampai 2021 hilang semua ya. Itu kita ya wajar sih kalau hilang sejak tahun 2005 kan batas ada ya. Dilelai gonta ganti kasih pak keuangan itu ya. Bendera gajinya juga gonta ganti. Terus udah ada yang pensiun, ditelepon udah selali Mas. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman anak ASN nanti bisa menginput data-data ini NIK dan lain-lain ya. File dokumen SK itu bayar. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan alurnya, kurang lebih yang ini sama. Lanjut. Nah, ini admin BKD nanti akan melakukan import ya. Jadi di admin BKD Mempek juga akan diberi kewenangan untuk melakukan checking dan verifikasi. Terus Mas Yuga ini akan melakukan import data, terus memeriksa semua datanya sudah masuk ke dalam sistem atau belum, dan mengunggah SPTJM tentunya dari Pak Gubernur. Oke, lanjut. K2 bagi yang meninggal sudah pindah, tidak aktif, tidak kita ditugaskan untuk melaporkan melalui by aplikasi. Nanti mungkin perlu dicek yang sudah meninggal atau sudah pindah atau tidak aktif. Iya, data yang kita miliki. Tapi tentunya setelah BKD Kabupaten Kota memindahkan status K2-nya Bapak Ibu dari kabupaten yang mungkin dulu kabupaten, karena kan di Dinas Pendidikan P3-nya, jadi pindahkan dari BKD Kabupaten Kota ke BKD Provinsi akan kita checking. Lanjut. Nah, ini instansi ya, terus sama non ASN silahkan diinvestasi. Ini linknya ini sudah kita share juga ke teman-teman non ASN, pegawai juga bisa mengakses. Lanjut. Nah, ini nanti SK yang dilengkapi ya. SK dilengkapi kalau tidak salah itu aplikasinya BKN ini hanya maksimal 5 kali upload. Nah, yang sejak tahun 2005 gimana? Sebenarnya pendataan ini tidak melihat masa depan, tapi intinya tahun 2021 ini masih bekerja. Tapi kalau memang teman-teman pengen mengupload SK yang lama ingin bekerja, ya nanti yang 2017 itu ganti yang 2005 gitu.
Tapi tetap yang 2018, 2019, 2020, 21, 22 cara itu. Jadi kalau pengen, tapi jadi intinya pendataan ini tidak melihat masa kerja. Pendataan ini tidak melihat masa kerja. Oke, lanjut. Nah, ini akan kita lakukan, mudah-mudahan nanti para non ASN sebelum tanggal 12 sudah selesai semua, sudah terverifikasi semua oleh SKPD, baik kita maupun di SKPD lain. Setelah itu nanti kita SKPD supaya teman-teman non ASN bisa segera melengkapi data di aplikasinya PKN. Support tidak perlu waktu lama ya, langsung begitu kita Excel kita kirim dari aplikasi, otomatis dalam persekian menit teman-teman non ASN langsung bisa membuat akun. Tapi kalau kita belum melakukan import, pasti teman-teman non ASN belum bisa membuat akun di aplikasinya. Terus nanti operator SKPD sama non ASN bisa melengkapi data, ada yang perlu bantuan dan lain-lain. Jadi sakit banyaknya ya. Terus nanti kita juga menghadirkan laporan sama kemudian di situ kita tunggu disiplin sampai dengan Oktober selesai, akhir Oktober kita finalisasi adalah data yang final. Oke, lanjut. Nah, ini tugas-tugas. Nah, ini yang dilakukan untuk Bu Lili, otomatis luar biasa yang sedang kita sebelumnya melakukan bantu memperhatikan orang belajar. Oke, lanjut. Nah, ini pendampingan non ASN juga pembuatan SDGM, membuat akun pada souvenir, ini non ASN cek verifikasi serta nanti yang terakhir dan di aplikasi ini tuh dari alhamdulillah sudah jadi waktu kami lanjutkan kepada tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan dulu untuk narasumber kita yang pertama, Bapak Junet. Saya manggilnya Pak atau Mas? Pak aja ya. Oh, anaknya udah 4, sama Pak. Baik, oke, Pak Junet. Yang terus secara virtual. Mungkin yang belum bisa mengikuti juga bisa mengikuti via YouTube ya, Dinas Pendidikan dan Provinsi Jawa Tengah yang dikomandoi oleh baik. Kita sebelum ke narasumber yang kedua, kita akan buka satu termin tanya jawab berkuartal ini. Kita langsung tanya kepada narasumber tadi yang sudah diberikan mengenai pendataan non ASN di lingkungan pendidikan. Mungkin sebelum saya ke yang kesempatan kepada secara langsung di sini kita dapat mengatakan kita tidak nanya yang dari sini atau nanti saya ambil yang virtual juga. Virtual siap nggak yang ada pertanyaan? Vicky, Mas Ali. Pertanyaan Mas Subur, silahkan kalau ada pertanyaan.
Silahkan boleh. Disebutkan nama atau unit kerjanya, hobi gitu. Baik, silahkan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Junet. Sedikit pertanyaan dan mewakili teman-teman dari bidang ketenagaan. Untuk bukti bayar itu nanti yang diuploadkan apakah harus setiap tahun atau gimana Pak? Terus yang diuploadkan itu berupa apa? Excel atau SP2D-nya itu gimana? Iya. Sudah? Ada lagi? Ayo bidang ketenagaan. Saya simpan dulu, mungkin sebelum dijawab masih ada pertanyaan yang lain. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semua yang bergabung melalui virtual, yang raise hand mungkin bisa untuk diklik salah satu ya, mungkin salah satu atau salah dua. Kita buka 3 penanya dulu ya. Tadi 1 sudah secara langsung, ini yang mengikuti virtual, monggo bisa diklik salah satu. Mas Hanif, Mas Yudi, dari mana? Bisa disebutkan nama dan juga unit kerjanya dari mana. Silahkan salah satu. Halo, halo Bapak Ibu. Namanya siapa Mas Vicky, Mas Hanif, salah satu. Captain 1 Cabdin 1 dari SMK ya, Cabdin 1 SMKN 2 Semarang. Ya, benar. Aksto Ahmad. Good. Nomor 2 ya. Silahkan dari cabang dinas 1 SMK Negeri 2 atau 3 itu ya? 3 ya? Mohon maaf saya tidak kurang jelas. Silahkan, halo Bapak dari cabang dinas 1 SMK Negeri 3 Semarang. Kami persilahkan dengan pertanyaannya. Belum di-unmute Pak. Nah, oke. Sudah nyambung ya. Monggo silahkan Pak. Selamat siang Bapak Ibu yang bersama. Kami mewakili dari SMK Negeri Semarang mau bertanya. Suaranya Suaranya kurang kecil. begitu jelas. Mungkin volumenya bisa dibesarkan. Malah ini wajahnya yang didekatkan ya. Gak apa-apa ya, biar lebih jelas lagi. Oke, monggo Pak. Untuk upload berkasnya bisa dimulai dari kapan? Terus yang kedua, bagaimana tentang SK yang terdahulu? Apakah bisa disertakan atau hanya dari 2000? Ada pertanyaan. Terus yang kedua, Upload apa Pak? SK. SK ya. di tahun berapa dimasukkan di aplikasi? Tahun berapa dimasukkan di aplikasi? Oke. Dasar SK yang dimasukkan, apakah SK kontrak dinas honor APBD atau bisa menggunakan SK pengangkatan dari kepala sekolah? Pertama kali. Kemudian saya lanjutkan Ibu. Oke. Untuk tenaga kebersihan, keamanan yang sudah kontrak dinas honor APBD boleh dimasukkan untuk pendataan. Terus yang terakhir, untuk guru tamu, apakah masuk pendataan? Jika masuk pendataan, menggunakan dasar apa agar bisa didata? Gitu ya Bapak Ibu yang di sana. Apa Bapak sudah bisa kita terima untuk pertanyaannya? Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Siapa tadi? Dari cabang dinas 1 dari SMK Negeri 3 Semarang. Baik, satu penanya lagi. Yang buka satu penanya dari mana? Mungkin yang agak jauh Cabdi. Tim 10 atau kemana aja yang raise hand? Dari
dari SMA Negeri 1 Kudus ya. Boleh? Ya. Oke. Dari SMA Negeri 1 Kudus, kami persilahkan. Halo. Terima kasih Ibu. Ya. Kami dari SMA 1 Kudus izin bertanya. Bisa didengar guys suara saya guys? Iya, bisa didengar. Silahkan Pak. Terima kasih. Yang pertama, saya sendiri itu adalah honorer sejak 2008 sampai 2017 itu di SD Bu, negeri. Kemudian tahun 2017 sampai sekarang itu di SMA. Yang tahun 2017 sampai 2019 itu kami diangkat oleh komite. Kemudian yang saya tanyakan, maaf, untuk yang 2019 sampai sekarang itu kontrak provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi. Yang saya tanyakan, tadi di aplikasi BKN, bahwasanya minimal itu maksimal ya, maksimal SK yang diupload di BKN itu adalah 5 tahun. Nah, kalau kami mulai dari SMA yang terkait dengan Dinas Provinsi, itu kan 2017 sampai sekarang. Yang saya tanyakan, apakah SK komite yang saya miliki 2017 sampai 19, kemudian yang 2019 sampai sekarang itu yang kami masukkan itu yang mana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Termin kita tutup terlebih dahulu ya, kita buka lagi nanti untuk termin yang kedua. Mungkin bisa langsung dijawab nanti termasuk nanti ada pengantar dari Pak Gi juga nih Pak, nanti diberikan sedikit pengantar juga atau penajaman dari Pak Gi. Kami persilakan untuk Mas Pak Junet lagi. Monggo silakan. Oke, Dr. Budi. Oke, tadi pertanyaan dari Bu Ayu, bukti bayarnya tuh apa sih? Saya juga orang kepegawaian itu tidak ngerti. Jadi prinsipnya kalau dulu tahun 2005 itu bukti bayar juga di checking, di verifikasi. Itu yang ada nama YBS-nya, benar enggak ini yang terima, misalnya ada itu. Terus yang bertanggung jawab di situ, outsourcing atau ikut APBD, itu sih. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti bayar proses kok prinsipnya kita tidak tahu, dari tidak ada ketentuan pasti. Itu mungkin ada tanda terima, ada lain-lain dan lain-lain ya. Tapi yang prinsipnya yang penting ada namanya YBS, itu bahwa itu membuktikan bahwa YBS memang benar-benar bekerja di situ. Terus yang kedua, terkait upload berkas, itu tahun berapa yang dimasukkan? Tadi di slide terakhir ya, di slide bagian-bagian terakhir itu dari aplikasinya BKN. Yang pertama gini dulu, bahwa aplikasi BKN ini tidak melihat masa kerja. Dia hanya melihat bahwa tidak. Jadi BKN juga tidak serta-merta semua SK sejak tahun 2005 itu bisa tertampung. Tapi dia hanya membatasi 5 kali upload riwayat kerja. Dan setiap SK itu dibatasi 1 MB juga honorarium, tanda terima atau apalah itu namanya, itu dibatasi. Bisa dibayangkan, misalnya nih honor tanda terimanya per bulan, jadi bulan Januari sampai bulan Desember diseket jadi minimal 1 MB, maksimal 1 MB dan diusahakan bisa terbaca. Dibatasi hanya 5 kali riwayat kerja. Untuk yang dari contoh demo yang di
saat ini ya, kita tidak menutup kemungkinan nanti di berikutnya ditambah apa-apa, tapi dari contoh yang di-share ke BKD itu hanya 5, dan SK yang utama adalah yang 2021 itu. Yang selanjutnya SK 2018, 19, 20 silahkan juga diinputkan. Terus misalnya jenengan pengen inputkan SK yang pertama nih, yang 2005 atau 2006, ya silakan. Berarti yang satu slot untuk untuk 2017 tadi diisi yang 2005. Itu mungkin ada cara yang lain, dilelai SK-nya cuma kecil dan lain-lain. Nah ini mau digabungkan aja ini SK 2005, 2006, 2007, 2009 lanjutnya itu juga tidak untuk kemungkinan bisa juga. Tapi prinsipnya pendataan ini tidak melihat tidak melihat masa kerja. Terus apabila punya SK kontrak sama SK kepala dinas, kita ambil yang tertinggi, yang SK kepala dinas. SK kepala dinasnya banyak nih Bu, panjang. Silahkan seperti teman-teman P3K kemarin, SK awal sampai tanda tangan kepala dinas, terus awal halaman lampiran, terus yang ada namanya di stabilo namanya, terus halaman terakhir lampiran. Itu kan lebih ngirit ya, lebih ngirit MB, itu cukup sih. Jadi kalau semuanya ada ribuan di scan semua habis. Jadi paham ya, SK kepala dinas itu SK yang halaman pertama sampai tanda tangan, terus lampiran halaman pertama, terus lampiran yang ada namanya YBS, supaya kita juga tidak kebingungan verifikasi di stabilo namanya, yang namanya yang bersangkutan ya teman. Terus yang halaman terakhir tanda tangan, lampiran yang ada tanda tangan itu. Biasanya kan formatnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kebersihan, keamanan pengemudi yang pakai pembayaran APBD sudah kita tanyakan. Ini saya ulangi lagi, sudah kita tanyakan kemarin ke BKN sama Menpan, jawabannya bahwa itu bukan jabatan ASN sesuai di Permen 41, sehingga tidak perlu dihitung. Nanti kelanjutannya gimana? Kelanjutannya kita tidak tahu, nanti kebijakannya dari pemerintah pusat yang jabatan itu mungkin mau seperti apa, kita tunggu nanti setelah pendataan non-ASN ini. Terus yang guru tamu dasarnya apa? Jika dia punya SK kepala sekolah, tadi kan syaratnya pengangkatan minimal pimpinan unit kerja. Kepala sekolah termasuk pimpinan unit kerja, jadi bisa dilakukan input data. Terus tadi yang dari Kudus, kalau SK 2018 sampai 17 di SD ya, di SD masuk SMA baru apakah bisa dihitung. Jadi pendataan ini tidak melihat masa kerja, dan instansi yang saudara bekerja saat ini. Kalau dulu di SMP, sekarang di SMA, yang bisa masuk ya yang di SMA. Terus yang terkait SK pimpinan unit kerja, nanti yang bisa jawab Pak Giarto. Apakah SK komite itu termasuk yang SK cabang dinas apa sama dengan SK kepala sekolah, sama apa tidak? Monggo Pak Giarto mungkin bisa menambahkan. Nggih, matur nuwun Pak Junaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh BKD Jawa Tengah, Bapak Junaid. Ada terkait dengan
SK komite sekolah ini apakah termasuk dalam SK yang dimaksud pendataan ini, apakah bisa masuk? Intinya seperti itu, nggih. Bapak Ibu, sesuai ketentuan bahwasanya SK yang diakui untuk bisa masuk pendataan adalah yang ditandatangani oleh kepala unit kerja terendah. Kaitannya dengan komite adalah suatu komite yang membantu sekolah bersama-sama sekolah untuk proses pembelajaran, dan biasanya komite sekolah ini terkait dengan penganggaran PSM. Artinya biasanya data PSM. Dan terkait hal tersebut, bahwasanya SK yang diakui oleh BKD dalam hal ini dalam menindaklanjuti peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara, maka yang disebut kepala unit kerja terendah di Dinas Pendidikan adalah kepala sekolah untuk satuan pendidikan, kemudian kepala cabang untuk cabang dinas, kepala balai untuk balai, dan kepala TBJT untuk taman budaya, ini termasuk balai. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Namun demikian nanti kita cek lagi dalam SK komite ini apakah yang angkat. Nah, kalau yang mengangkat kepala sekolah diketahui oleh komite dan pembayarannya dibayar atau diambilkan, dialokasikan dari APBD, satu kriteria. Tapi kalau yang tanda tangan hanya komite sekolah, tentunya tidak memenuhi unsur sebagaimana ketentuan SK harus ditandatangani oleh kepala unit kerja terkecil pada satuan perangkat SKPD, satuan perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah. Nah, tambahan dari kami Pak Junet, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nambahkan juga, ada pertanyaan yang mungkin sudah umum sering ditanyakan, yaitu misalnya SK-nya tidak ketemu nih, adanya fotokopi. Jadi kalau SK kan kita mensyaratkan bahwa di aplikasi di aplikasi BKN ini supaya mengupload aslinya. Jadi upload asli itu kelihatan dari warnanya ya, dari warna. Jadi nanti Bapak Ibu ketika men-scan pakai mesin itu jangan pakai mode yang black and white, tapi pakai mode yang warna ya. Jadi nanti hasil scanan warna. Kalau dia stempel basah kelihatan biru. Nah terus, Mas, ini saya sudah nyari modal-modal di arsip itu kok belum ketemu adanya yang fotokopi. Ya, kalau itu silahkan mungkin dari SK terpaksa ya, ini terpaksa alternatif terakhir bisa dilegalisir oleh kepala dinas, mungkin atas nama kepala dinas, Pak Subag atau sekretaris. Itu poin intinya, SK tersebut benar-benar asli. Mungkin itu tambahan sedikit Mbak Dina. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah cukup menjawabkah tadi pertanyaan.